cinta Kau Yesus, ku mengasihimu, ku mengasihimu, ku Kami mau mengasihimu selamanya. Haleluya Yesus, haleluya. Kami mau mengasihi Engkau Tuhan. Bukan kami hanya mau berjanji pada saat sekarang ini Tuhan, tetapi kami mau Tuhan menilik kehidupan kami, hati kami Tuhan, agar kami lebih setia kepada Engkau ya Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Bila seminggu yang sudah lewat Tuhan, karena kasih dan cinta-Mu, Engkau memberkati kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Sehingga kami sampai pada hari ini Tuhan, itu semua karena kasih dan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Begitupun Tuhan, untuk hari-hari selanjutnya Tuhan, kami memohon tuntunan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mohon penyertaan Tuhan dalam sepanjang kehidupan kami. Berkati terus kehidupan kami Tuhan. Tuntun kami Tuhan menjadi anak-anak-Mu yang setia kepada Engkau. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih Tuhan. Bila kami ada sampai pada hari ini Tuhan, semata-mata karena kasih dan kemurahan-Mu. Kami ada Tuhan pada pagi hari ini Tuhan, untuk datang memuji menyembah Engkau Tuhan. Begitupun saudara-saudara kami yang berada di rumah Tuhan, yang dapat menyaksikan siaran langsung ibadah ini Tuhan. Kiranya Engkau memberkati mereka dengan kasih dan kemurahan yang sama yang Tuhan berikan kepada kami. Tuntun terus kehidupan kami Tuhan, ajar kami terus setia Tuhan dan taat kepada Engkau. Berkati ibadah kami ini Tuhan dari awal pertengahan sampai pada berakhir nanti. Biarlah kami merasakan damai sukacita yang daripada Engkau. Firman-Mu tertanam dan bertumbuh dalam kehidupan kami, dan kami dapat melakukannya di dalam setiap sisi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Pakai semua kami yang ada pada saat ini Tuhan, yang mengambil bagian di dalam ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Baik hamba-Mu sebagai WL Tuhan, singer, pemain musik, pemegang LCD Tuhan, juga hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Tutup terus kehidupan kami dengan kuat kuasa kasih-Mu Tuhan. Pakai terus kehidupan kami lebih heran lagi. Begitupun saudara-saudara kami Tuhan, selalu Engkau memberikan kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa, sucikan kuduskan hati kami, terlebih-lebih ruangan tempat ini Tuhan, Engkau pakai lebih heran lagi Tuhan. Dengan penuh kerinduan Tuhan, di hari-hari yang lain Tuhan, kami dapat bersama-sama beribadah di tempat ini Tuhan. Engkau memberkati tempat ibadah kami Tuhan. Terus kami berdoa Tuhan untuk tempat ibadah kami Tuhan. Dari tempat ini Tuhan akan banyak jiwa-jiwa yang datang kepadamu. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih Tuhan. Pimpin ibadah kami Tuhan. Engkau sendiri yang beracara Tuhan. Engkau sendiri yang datang pada saat pagi hari ini memimpin kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ibadah kami ini kami mulaikan dan kami serahkan hanya di dalam nama Yesus. Kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Terpuji nama Tuhan. Kita dengan penuh kesukaan mau datang ke hadirat Tuhan pada pagi hari ini dengan penuh rasa sukacita. Kita angkat pujian kita, datang ke hadirat Tuhan. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu.
berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Haleluya. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Amin. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Katakan dan gunung-gunung beraja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Haleluya, luar biasa. Kiranya kita masing-masing merasakan sukacita pada pagi hari ini. Masih kita angkat pujian kita. Katakan, Dialah segalanya. Dialah segalanya, Dia bagiku. Dialah segalanya, besar kecil. Korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya, Dia bagiku. Seperti air madu. Seperti air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Oh, lihatlah Tuhan Yesus baik, dicicip air madu yang manis. Dialah segalanya, Dia bagiku. Dialah segalanya, besar kecil. Korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya, Dia bagiku. Seperti air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Oh, lihatlah Tuhan Yesus baik, dicicip air madu yang manis. Dicicip air madu yang manis. Dicicip air madu yang
Tuhan, kita merasakan begitu besar kasih Allah kepada kita. Kita boleh berada sampai pada hari ini, kita menghirup udara yang segar dengan kekuatan kesehatan yang selalu Tuhan berikan kepada kita. Puji nama Tuhan, bila sebentar kita akan sampai pada kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Sebelumnya kita angkat pujian kita. Dan Bapak Ibu kita bangkit berdiri, kita mau mengatakan, kita sangat merindukan Tuhan. Kita sangat haus akan kasih-Nya. Haleluya. Merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Begitu rindu jiwa kami Tuhan, kami haus akan Engkau. Merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Ketika kami haus Tuhan, kami rindu Engkau. Kami mau datang kepadamu. Engkau yang memuaskan dahaga kami. Engkau yang meluputkan kami dari kerinduan ini Tuhan. Segala pergumulan kami, apapun yang menjadi halangan dalam kehidupan kami, Engkau sumber pengharapan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau segalanya dalam hidup kami. Ya Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Angkat pujian ini lebih dalam lagi dengan penuh kerinduan. Katakan, jiwaku merindukanmu. Jiwaku merindukanmu,
Ya Allah yang hidup, jiwaku haus kepadamu. Ya Allah yang hidup, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Bersyukur. Di akhir pujian dengan kasih Kristus, Bapak Hari Santoso untuk membawa kita untuk doa firman Tuhan. Pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Ku bersyukur, Kami bersyukur Tuhan kepadamu, padamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu, tiada yang Tiada yang sepertimu Yesus. Engkaulah penolong, penghibur dalam kehidupan kami Tuhan. Kasih Tuhan, penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih buat semuanya itu Tuhan. Kami percaya setiap puji-pujian yang kami naikkan boleh menyenangkan hatimu dan bukan menjadi kekejian di matamu ya Bapa. Semakin kau pakai anakmu memimpin pujian saat ini Tuhan, berkati kehidupannya, dalam keluarganya, pekerjaannya, apapun Tuhan semua yang direncanakan, kami akan percaya bahwa semuanya itu dipandang baik oleh Engkau Bapa. Makanya semua anak-anak mengambil bagian pada saat ini Tuhan. Kami percaya tiada satupun kami yang lepas daripada kasih-Mu. Jika sebentar kami akan dengarkan sebagian daripada firman-Mu. Berfirmanlah Engkau Tuhan. Kau pakai bibir lidah hamba-Mu Tuhan, agar firman boleh ditebarkan sebentar, kita boleh berbuah Tuhan, bertumbuh dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami tahu hari ini semakin jahat Tuhan. Berbagai hal yang boleh kami hadapi, terkadang membuat kami takut, terkadang membuat kami khawatir. Tapi melalui firman-Mu kami boleh dikuatkan. Melalui firman-Mu kami boleh tahu apa menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami saat ini. Berkati hamba-Mu juga Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Sebentar Tuhan, biar semuanya kami malaskan kepada-Mu. Kami siap mendengarkan firman-Mu, memberkati pikiran, hati kami siap Tuhan. Berfirman-Mu dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Kita tiba sampai pada kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya.
Salam, haleluya. Puji nama Tuhan, selamat siang dan selamat kita beribadah kepada Tuhan. Ya, sidang jemaat Tuhan, baik yang berada di rumah masing-masing, siang hari ini kita boleh bersama-sama mengikuti satu pelayanan dalam ibadah melalui siaran ini. Saya percaya sidang jemaat semua tentunya akan menerima berkat yang begitu luar biasa yang datangnya dari Tuhan, dan firman Tuhan memberikan berkat dan kepastian dalam setiap kehidupan kita umatnya. Sebab itu pada kesempatan siang hari ini kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Ya, bila kita tetap bersyukur kepada Tuhan, maka berkat-berkat Allah itu akan datang. Ya, berkat-berkat Allah itu akan dicurahkannya bagi setiap kehidupan kita yang benar-benar selalu mau mengasihi Tuhan. Ya, puji nama Tuhan. Pada siang hari ini mari kita bersama-sama belajar dari firman Tuhan, ya, di mana Alkitab mengatakan yang saya akan bawakan firman Tuhan, yaitu yang berjudul menjadi besar. Ya, kita percaya bahwa kita mempunyai Allah yang maha besar. Ya, Allah yang maha kuasa. Nah, oleh sebab itu saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan, ya, pada umumnya ya semua orang ya ingin menjadi besar. Ya, kenapa? Ya, dan tidak ada orang yang tidak ingin menjadi besar. Ya, baik dalam usahanya, ya, baik gerejanya, baik rumah tangganya, baik karirnya maupun namanya. Nah, Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dan Tuhan berfirman kepada Yosua, ya, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu. Mari kita membuka Alkitab di dalam Yosua pasal yang ketiga ayat yang ke-7. Kita akan belajar dan kita akan memperhatikan ya dalam Yosua pasal 3 ayat yang ke-7 yang nanti akan dibacakan oleh Ibu Sipni Utami. Ayat yang ke-7. Yosua 3 ayat yang ke-7. Haleluya, puji nama Tuhan. Nah, di sini dikatakan saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan, ya, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel. Ya, dalam Yosua 3 ayat yang ke-7 ini, saudara, ya, dari bacaan atau firman Tuhan, ini ternyata bahwa hanya Allah yang menjadi besar. Hanya Allah yang menjadi besar. Ya, di bawah ini ada beberapa cara untuk apa, saudaraku? Untuk dapat menjadi besar yang sesuai dengan kebenaran Alkitab, yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Yang pertama kita akan belajar dan kita akan memperhatikan, ya, menjadi besar oleh karena selalu disertai oleh Tuhan. Ya, kita melihat orang-orang yang diberkati oleh Tuhan, baik dalam karir dan usaha pekerjaan apapun. Ya, bila kita mengandalkan Tuhan, bila kita berharap kepada Tuhan, maka Tuhan itu akan mengangkat kita. Tuhan itu akan memberkati kita. Nah, saudara dikasih dalam nama Tuhan. Nah, di sini dijelaskan, ya, menjadi besar karena disertai oleh Tuhan. Ya, tanpa penyertaan Tuhan, kita tidak akan mendapat apa-apa. Tetapi semua oleh karena anugerah, oleh karena pertolongan Tuhan, oleh karena kasih Tuhan, ya, kita boleh menerima, yaitu berkat-berkat Allah itu. Nah, tanpa penyertaan Tuhan dikatakan kita tidak dapat berbuat apa-apa.
kita belajar dari sejarah, ya, baik tokoh-tokoh Alkitab, ya, maupun tokoh-tokoh gereja yang dapat menjadi besar. Oleh karena apa, saudaraku? Adalah mereka hidupnya ada dalam penyertaan Tuhan. Dan itu penting. Kenapa, saudaraku? Karena bersama Tuhan mereka dapat melakukan perkara-perkara yang besar dan luar biasa. Sebab apa, saudaraku? Sebab bagi Tuhan tidak ada perkara-perkara yang mustahil. Ya, bagi Tuhan tidak ada perkara-perkara yang mustahil. Ya. Yang kedua, saudara-saudara, kita akan belajar dan memperhatikan. Ya, yang kedua, menjadi besar sebab membesarkan akan kemuliaan Tuhan. Ya, ini hal yang penting, saudaraku. Ini yang selalu dicari oleh Tuhan. Ya, bagi setiap orang yang merindukan kehadiran Tuhan dalam setiap kehidupan, baik secara pribadi, kehidupan secara keluarga, rumah tangga, menjadi besar. Ya, sebab apa? Sebab membesarkan kemuliaan Tuhan. Ya, kemuliaan Tuhan itu lebih penting. Ya, kita akan melihat bagaimana kemuliaan Tuhan itu selalu nyata dan ada dalam setiap kehidupan setiap orang yang mengasihi Tuhan. Kita mau mengasihi Tuhan. Dalam keadaan dan situasi apapun yang seperti apa sekarang yang dialami oleh bangsa kita, bahkan di seluruh dunia sekalipun. Nah, saudara dikasih dalam nama Tuhan, menjadi besar sebab membesarkan kemuliaan Tuhan. Saudara, ya, kita tahu cerita tentang 12 pengintai. Ketika mereka memasuki tanah Kanaan, didapati 2 orang raja, yaitu Yosua dan Kaleb, yang membesarkan kemuliaan Tuhan. Yosua dan Kaleb selalu membesarkan kemuliaan Tuhan. Kenapa kita harus membesarkan kemuliaan Tuhan? Karena Dia adalah Allah yang maha besar. Dia adalah Allah yang maha kuasa. Allah yang tidak pernah berubah. Allah yang tidak pernah gagal dalam segala apa yang Dia rencanakan. Rancangan Tuhan selalu indah pada waktu dan saatnya bagi kita. Membuat Yesus tersenyum. Ya. Nah, cerita dalam 12 pengintai ketika mereka memasuki tanah Kanaan, dikatakan didapati 2 orang saja, yaitu Yosua dan Kaleb, yang membesarkan kemuliaan Tuhan di hadapan bangsanya. Ya. Nah, di sini terbukti, saudaraku, bahwa apabila kita suka membesarkan kemuliaan Tuhan, maka Tuhan akan membuatnya menjadi besar. Amin. Tuhan akan membuat jadi besar. Memang segala sesuatu yang kita buat dan lakukan dari awalnya memang dari yang kecil. Tidak ada sesuatu pekerjaan yang langsung besar, langsung enak. Ya, saudara-saudara. Semua pekerjaan yang kita kerjakan, semua dari apa yang tidak ada. Dari nol, ya, hingga menjadi ada. Dari yang tidak ada menjadi ada. Nah, Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan, ya, menjadi besar karena apa, saudara-saudara? Seperti apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Menjadi besar karena semua dianggapnya itu sampah. Nah, Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan, mari kita akan melihat bagaimana akan pertolongan dan penyertaan Tuhan. Ya. Tanpa Tuhan kita akan tidak bisa berbuat apa-apa. Apa yang kita dapat buat? Apa yang kita dapat lakukan sekarang ini? Yohanes 15 ayat yang kelima. Tolong dibacakan ayat ini. Yohanes 15 ayat yang kelima. Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayatnya yang kelima. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar dia,
Di luar Tuhan kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Saudara, tanpa penyertaan Tuhan, kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Saudara dikasih dalam nama Tuhan, menjadi besar sebab membesarkan akan kemuliaan Tuhan. Dan yang ketiga menjadi besar karena semua dianggap sampah. Ya. Pernyataan dari Rasul Paulus dalam Filipi 3 ayat yang ke-8. Mari kita baca dan kita lihat dulu ayat ini. Filipi 3 ayat yang ke-8. Filipi 3 ayat yang ke-8. Malahan segala sesuatu yang kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Nah, Rasul Paulus mengatakan, saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan, ya, menjadi besar karena semua dianggap oleh sampah. Ya, menjadi penyertaan Rasul Paulus dalam Filipi pasal 3 ayat 8 ini untuk memperoleh Kristus. Paulus rela kehilangan semua apa yang menjadi kebanggaannya di dunia ini. Dan dia menganggap itu semua sampah. Nah, Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan, dia menganggap semua itu sampah. Nah, kita akan belajar dan kita akan memperhatikan Paulus adalah rasul yang dipakai oleh Tuhan dan menjadi besar di antara rasul-rasul yang lain dalam Alkitab. Paulus memberi teladan. Itulah sebabnya ia menjadi besar. Ia meninggalkan semua apa? Keadaan. Yang keempat, saudara, kita akan melihat, kita akan belajar menjadi besar sebab takut akan Tuhan. Kisah para Rasul pasal yang kedua ayat 46-47. Kisah Rasul pasal 2 ayat 46 ayat 47. Kisah para Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-46 dan 47. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Haleluya. Nah, saudara dikasih dalam nama Tuhan, menjadi besar sebab takut akan Tuhan. Ya, jemaat yang mula-mula dikatakan meninggalkan jejak teladan kepada kita. Dan selalu bertekun dalam ibadah dalam pembacaan tadi. Dan senantiasa memuliakan Tuhan sehingga jumlah jiwa-jiwa ditambahkan oleh Tuhan. Menjadi besar. Bahkan dikatakan disukai oleh Tuhan dan manusia. Hal ini harus berani bayar harga seperti jemaat mula-mula. Kita harus berani membayar harga. Yesus saja dia rela mati. Yesus saja dia rela dianiaya dan menderita. Disalibkan untuk menebus dan menghapus dan membebaskan akan segala pelanggaran dan dosa-dosa kita. Nah, Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan, menjadi besar karena melayani bukan dilayani. Ini hal yang penting, saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan. Melayani itu adalah sesuatu yang begitu luar biasa. Saudara, melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Nah, firman Tuhan mengatakan, saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan, menjadi besar karena melayani, bukan dilayani. Yesus sendiri, anak manusia saja, ia datang ke dalam dunia ini bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani, memberi nyawanya bagi tebusan banyak orang. Nah, Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan, mari kita membaca dalam Matius 20 ayat 26 sampai 28.
Matius 20 ayat 26 sampai 28. Injil Matius pasal 20 ayat 26 sampai ayat yang ke-28. Tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Nah, kita akan belajar, saudara. Jemaat mula-mula dikatakan, ya, tadi sudah saya sampaikan, saudaraku, ya, menjadi besar karena melayani, bukan dilayani. Ya, dalam Matius ini kita akan belajar dan memperhatikan terungkap sebuah permintaan agar apa? Agar menjadi besar dengan jalan, saudaraku, menginginkan kedudukan pada Yesus. Ya, mereka tidak mengerti untuk menjadi besar bukan dengan cara mudah. Sebab apa, saudaraku? Sebab untuk menjadi besar mereka harus melayani. Seperti teladan yang sudah diberikan oleh Tuhan Yesus itu sendiri. Barang siapa yang terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Kita melayani Tuhan. Kita mau memberi pelayanan kita kepada Tuhan dan kepada sesama kita. Untuk menjadi besar dikatakan tidak ada cara lain. Melayani bukan dilayani. Nah, saudara dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita baca lagi Matius 23 ayat 11. Matius 23 ayat yang 11. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Nah, di sini dikatakan dengan jelas untuk menjadi besar tidak ada cara lain. Melayani bukan dilayani. Kita ada di antara orang-orang yang ada di sekitar dan sekeliling kita. Kita tentu akan memberi satu pelayanan melalui kesaksian hidup kita, melalui cara kita. Kita melayani. Tidak ada cara lain untuk menjadi besar selain menerapkan hal-hal di atas dan hidup seperti Yesus, penuh ketaatan dan kerendahan hati. 1 Yohanes 2 ayat 6. 1 Yohanes 2 ayat 6. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di antara dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Nah, Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan, ya, tidak ada cara lain untuk apa menjadi besar selain kita menerapkan hal-hal yang Tuhan telah sampaikan kepada kita dan kita hidup seperti Yesus yang penuh ketaatan dan kerendahan hati. Dalam pembacaan tadi dalam 1 Yohanes tadi, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan berfirman kepada Yosua pada hari ini. Alkitab berbicara tentang hari ini. Alkitab tidak pernah berbicara tentang hari esok, lusa, dan seterusnya. Sebab kita tidak tahu apa yang terjadi pada hari esok, lusa, minggu, bulan, dan tahun depan. Tuhan berbicara kepada Yosua, pada hari ini, aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita belajar dari apa yang Tuhan telah firmankan kepada Yosua dan Kaleb. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ya, di sini dikatakan dengan jelas, saudaraku, ya, yang dikasihi oleh Tuhan, ya, Tuhan berbicara kepada Yosua
dan Kaleb. Cara bagaimana kita bisa menjadi besar. Ya, kita selalu berdoa kepada Tuhan agar Tuhan selalu dibesarkan. Tuhan dimuliakan. Tuhan ditinggikan. Tuhan dimuliakan. Tuhan diagungkan dalam segala kehidupan ini. Sebab kita tidak tahu apa yang kita dapat buat. Kita tidak bisa berbuat apa-apa seperti apa yang terdapat dalam Injil Yohanes 15 ayat yang ke-5 tadi. Kita tidak akan bisa berbuah, kita tidak akan bisa menghasilkan sesuatu apa yang menjadi kehendak Tuhan bila kita tidak memberi diri dan hidup kita sepenuhnya. Dan kita pun ingin mempersembahkan segenap kehidupan kita seperti apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam Roma 12. Persembahkanlah tubuhmu menjadi satu korban yang hidup kudus dan yang selalu berkenan kepada Tuhan. Ya, karena itulah bagian dari ibadah kita yang sejati. Kita mempersembahkan hidup kita. Melalui diri kita, hidup kita bawa kepada Tuhan. Ya, tubuh ini adalah satu persembahan yang hidup. Ya, tubuh ini adalah bait sucinya Allah. Rasul Paulus mengatakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan roh Allah tinggal dan diam di dalam kamu. Sebab itu tidak ada orang yang mau membiarkan tubuhnya sakit. Bila tubuhnya sakit, ia berusaha untuk berobat supaya tubuh ini menjadi sehat. Karena tubuh ini adalah bait Allah. Ada roh Allah di dalam diri dan hidup kita ini. Kita adalah bait Allah yang hidup. Dikatakan kudus, berkenan kepada Allah. Karena itu ibadah kita yang sejati kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ya. Menjadi besar karena melayani bukan dilayani. Betapa bangganya kita kalau kita bisa melayani Tuhan. Dalam bidang apapun, sesuai dengan kapasitas kita, ukuran kita, talenta kita yang kita miliki, kita memberi bagian-bagian yang ditentukan oleh Tuhan yang ada pada diri dan hidup kita. Dan tidak semua talenta itu sama dimiliki oleh kita masing-masing. Tetapi kita adalah merupakan satu kesatuan. Seperti tubuh ini banyak anggota. Semua berfungsi. Semua bekerja dan bersama. Semua bergerak. Nah, saudara dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita adalah tubuh Kristus. Ya, jangan tubuh Kristus itu sampai terpecah belah. Tapi mari kita bersatu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ya. Kita sudah membaca tadi dalam Matius 20 ayat 26 sampai 28 terungkap sebuah permintaan agar menjadi besar dengan jalan menginginkan kedudukan menerima, dengan menginginkan kedudukan mereka pada Yesus. Ya. Oleh sebab itu saudaraku, barang siapa terbesar di antara kamu, dikatakan hendaklah ia menjadi pelayanmu. Mari kita bersama-sama untuk melayani Tuhan. Di hari-hari akhir ini, di hari-hari akhir ini, di zaman ini saudaraku, ya kita melihat begitu banyak kejadian-kejadian yang menakutkan. Ya, seperti apa yang saat ini kita alami. Ya, tentunya kita akan tetap berdoa dan meminta kepada Tuhan. Ya, agar semua masalah, semua penyakit ini akan segera berlalu. Kita terus berdoa dan meminta kepada Tuhan. Biarlah Tuhan turut bekerja. Kita tetap selalu mengasihi Tuhan. Nah, saudara, inilah firman Tuhan yang saya dapat sampaikan pada saat dan kesempatan siang hari ini. Saya percaya Tuhan memberkati kita sekalian. Baik sidang jemaat Tuhan yang berada di rumah, yang mengikuti siaran ini,
kita pun akan diberkati oleh Tuhan. Kita tetap ingat dan selalu cinta Tuhan. Kita tetap selalu memuji Tuhan. Kita tetap bersekutu dengan Tuhan. Ya, baik di rumah, baik di gereja, dimanapun saja kita berada. Kita tetap membesarkan akan nama Tuhan dan kemuliaan-Nya. Puji Tuhan, inilah firman Tuhan yang kami dapat sampaikan. Tuhan Yesus kiranya memberkati firman-Nya. Amin. Mari sidang jemaat Tuhan, kita sama-sama untuk angkat pujian penyembahan kita. Yaitu kasih yang terindah. Haleluya, puji Tuhan. Bentar kita akan sama-sama berdoa. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya kutemui di dalam-Mu, Yesusku. Haleluya. Amin, haleluya. Kasih yang Terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. karya terbesar, Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. kasih yang terindah, haleluya. Kasih yang terindah, Amin, haleluya. hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu.
Pada saat ini kami bersama-sama datang kepadamu. Engkau memberikan kehidupan bagi kami, sehingga kami boleh bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami boleh datang ke dalam rumah-Mu. Itu bukanlah oleh kuat dan gagah kami, tetapi Tuhan sudah memberikan kesehatan bagi kami semua. Seberapa kami yang hadir di dalam ruangan ini Tuhan, kami boleh memberikan waktu kami, tubuh, jiwa dan roh kami ke dalam tangan-Mu. Sebab itulah yang menjadi ibadah yang sejati di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami bersyukur jikalau kami dapat mendengar sebagian daripada kebenaran firman-Mu. Firman Allah selalu mengingatkan kami, membawa kami, menuntun kehidupan kami, agar kami selalu setia di hadapan Engkau, agar kehidupan kami boleh menjadi murid-murid-Mu ya Tuhan, murid Tuhan yang menyenangkan hati-Mu. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu, firman Allah yang selalu mengingatkan kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan, Engkau lebih memakai luar biasa lagi. Seberapa kami yang mendengar firman-Mu, baik sidang jemaat-Mu yang ada di rumah Tuhan, Tuhan, baik kami yang ada di dalam ruangan ini, marilah Tuhan berkati kami semua ya Tuhan, agar kami boleh selalu kuat di dalam Engkau, agar kami boleh selalu setia mempertahankan iman dan pengharapan kami kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu, baik hamba-hamba-Mu yang sudah mengambil bahagian melayani pekerjaan-Mu pada saat ini. Tuhan, berkati mereka semua, baik pemain musik Tuhan, pemegang LCD singers Tuhan, semuanya yang membawakan kantong kolekte sebentar Tuhan. Semua Tuhan, Engkau berkati kami, terutama kami minta berikan pada kami semua kesehatan, kekuatan yang daripada-Mu ya Tuhan, agar kami dapat melakukan setiap aktivitas kami setiap hari. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami akan membawakan korban persembahan kami. Tuhan, Engkau berkati kami semua yang memberikan, oh Tuhan, milik-Mu daripada sebagian daripada penghasilan kami. Tuhan, Engkau berkati kami semua. Kami percaya Tuhan, Engkau memperhatikan setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Kekasih jiwa kami. Haleluya. Amin. Terpuji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan korban persembahan kita, dan kita mau angkat pujian kita, taburlah. Taburlah, maka engkau akan menuai satu makanan yang baik yang akan kau terima. Dipadatkan, digoncangkan, tumpah keluar, pasti akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Mari menabur yang terbaik, yang ada yang kau miliki. Tuhan memberkati orang yang menabur dengan sukacita. Untuk kemuliaan Raja Yesus Kristus Tuhan kita. Tuhan memberkati orang yang menabur dengan sukacita. Tuhan memberkati orang yang menabur dengan sukacita. Tuhan memberkati orang yang menabur dengan sukacita.
sebelum kita akhir ibadah kita dan kita akan menerima berkat Tuhan, kita angkat pujian kita yang terutama di dalam hidup ini. Sebentar adalah sedikit pengumuman untuk minggu pertama bulan Juli kita akan mengadakan perjamuan kudus. Jam ibadah seperti biasa. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan nama. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. 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 Mari kita berdoa dan kita akan menerimakan berkat Tuhan. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita angkat tangan kita. Sekarang saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat anugerah kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam satu pimpinan persekutuan dalam kuasa Roh Kudus menolong dan menyertai kita dan memberkati kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima Selamat siang, Tuhan memberkati.